Oke, kemarin kita sudah bahas sampai di halaman 24. Oke, coba. Ini sudah kan kemarin kan? Ini juga. Nah, yang ini. 6. Ciri-ciri yang tepat dari tumbuhan monokotil. Ayo, siapa yang bisa? Nanti Miss tandai namanya. Diangkat tangan tapi jangan ribut ya, nanti Miss yang pilih. Oke, Edric yang pertama, nomor 6. Edric. Ciri-ciri yang tepat dari tumbuhan monokotil adalah tidak memiliki kambium. Ciri yang tepat dari tumbuhan monokotil adalah tidak memiliki kambium. Oke, good. Karena monokotil itu berkeping satu kan? Berkeping satu, dia tidak memiliki kambium. Jadi batangnya itu batang basah, ya kan? Seperti sayur-sayuran. Oke, good. Tidak memiliki kambium. Lanjut ke siapa ini? Jesselyn. Oke, Jesselyn. Menghisap air dan zat hara dari dalam tanah adalah fungsi yang dimiliki oleh akar. Good. Jadi kalau dia berfungsi untuk menghisap air dan zat hara dari dalam tanah adalah fungsi yang dimiliki oleh si akar. Jelas ya? Yang di dalam tanah letaknya adalah si akar. Oke, good. Siapa tadi namanya? Siapa tadi tuh yang membaca? Carolyn ya? Nomor 7 tadi. Saya, Miss. Siapa namanya? Jesselyn. Oke, Jesselyn. Oke, lanjut. Ker Nelson. Tumbuhan yang menyimpan cadangan makanannya di batang adalah cabai. Yang menyimpan cadangan makanannya di batang adalah di batang cabai. Cabai. Ya. Kalau di cabai itu batang atau buah? Tidak ya, cabai itu yang dicabai. Cabai menyimpan cadangan makanannya di cabai. Misalnya ini cabai. Cabai itu apa batang? Tidak ya, cabai itu termasuk buahnya. Jadi pohon cabai menyimpan cadangan makanannya di buahnya ini, di cabainya ini. Jadi tidak sama seperti tomat. Tomat juga tidak karena dia menyimpannya di buahnya. Lalu antara wortel atau kentang? Ayo siapa yang bisa jawab? Edric Hensel. Tumbuhan yang menyimpan cadangan makanannya di batang adalah kentang. Good, kentang. Jadi yang di batang itu adalah si kentang ya. Kalau si wortel itu pada akarnya. Kalau kentang, jadi kentang yang kita makan itu adalah batang yang membesar karena tumbuhannya menyimpan cadangan makanannya di batang. Jadi batangnya itu yang masih tertimpa. Jadi batangnya itu letaknya di dalam tanah. Nah, jadi dia menyimpan cadangan makanannya di batang. Oke, bisa ya, jangan salah ya. Lanjut, Edric tadi ya. Edric tadi sudah ya. Lanjut ke Christopher. Buah yang berasal dari bakal buah yaitu mangga. Mangga, ya, good ya. Yang dia berasal dari bakal buah, yaitu si mangga. Kalau nanas tidak, kemarin udah kita bahas. Kalau stroberi tidak, kalau apel juga tidak. Ini adalah contoh tumbuhan atau buah semu ya. Yang satu-satunya buah yang asli atau yang berasal dari bakal buah adalah buah mangga. Nomor 10, Christopher tadi sudah. Leonard.
Bagian daging buah ditunjukkan oleh angka C, 3. Bagian daging buah. Oke, good. Dagingnya nomor 3 ya. Jadi kalau nomor 1 itu apa? Leonard? Kulitnya. Kulit. Kalau nomor 2? Biji. Biji ya, good. Jadi jawabannya adalah C, 3. Yang daging buah adalah yang C, yang ditunjukkan nomor 3. Oke, lanjut. Lanjut ke bagian isian ya. Isian. Masih di halaman 25 ya. Halaman 25 lanjut bagian B. Siapa yang mau? Zefoniko. Oke, di-unmute. Di-unmute Zefoniko. Oke. Tanduk kijang berfungsi untuk menghindari pemangsa atau musuh. Good. Menghindari pemangsa dalam rangka melindungi diri ya. Jadi kita bisa katakan kalau tanduk kijang sama seperti tanduk cula. Tanduk cula. Cula pada banteng, cula pada badak ya, sama untuk melindungi diri. Melindungi diri. Oke. Zefoniko sudah. Siapa lagi mau? Karisa Salim. Oke, Karisa. Di-unmute. Kelelawar, paus, lumba-lumba, kucing, dan tikus dikelompokkan ke dalam Titik-titik. mamalia karena memiliki kelenjar susu. Oke, good, Karisa Salim ya. Jadi karena memiliki kelenjar susu, dia dikelompokkan ke dalam mamalia. Jangan lupa yang ini ya. Mamalia itu memiliki kelenjar susu. Lanjut. Apa lagi? Mana yang lain? Tidak mau dapat tambahan nilai? Mana yang lain? Angkat tangannya. Ruby, oke Ruby. Hewan yang memiliki kasta sosial seperti ratu, pekerja, dan prajurit dalam koloni adalah semut. Semut. Oke. Jawabannya lebah ya. Jadi kita buat jawabannya lebah. Ratunya ada ratu lebah, lalu ada juga pekerjanya. Ya. Ada pekerjanya, ada ratunya. Jadi mereka itu seperti memiliki kasta sosial. Oke. Lanjut. Siapa mau nomor 4? Ayo ini gampang. Siapa mau? Mana ini kelas 4D? Tidak mau tambahan nilai ini? Michelia, oke Michelia. Yuk di-unmute Michelia. Daun seperti pada gambar disebut tulang daun menjari. Good, tulang daun menjari. Lihat aja gambarnya. Ini daun pepaya kan? Daun pepaya, daunnya itu seperti jari manusia. Jadi jawabannya adalah tulang daun menjari. Gambar disebut, bentuk tulang daun seperti pada gambar disebut menjari. Ya, tulang daun menjari. Nomor 5, tadi Michelia. Michelle Sachiko, coba.
Mahkota pada bunga berfungsi untuk melindungi bunga. Mahkota. Mahkota untuk melindungi bunga. Coba buka buku kalian di halaman 17. Halaman 17. Ayo, Michelle Sachiko. Ada gambar bunga. Mahkotanya untuk apa di situ? Coba. Mahkota bagian bunga. Untuk Menarik. Untuk yang menarik perhatian polinator. Oke, apa polinator? Hewan yang membantu penyerbukan pada bunga. Iya, ya. Hewan yang membantu penyerbukan. Jadi mahkota pada bunga berfungsi untuk menarik perhatian polinator. Makanya mahkota itu biasanya berwarna-warni. Ya, dia untuk menarik perhatian polinator. Oke, ingat ya. Oke, lanjut kita ke halaman. Yang ini udah kita bahas B-nya, lanjut ke halaman 39. Halaman 39. Sudah dibuka bukunya halaman 39? Oke, sudah ya. Jangan ada lagi nanti yang bertanya, halaman berapa, Miss? Halaman 39. Oke, kita mulai soal yang pertama. Siapa mau? Alexander Chan, ayo coba. Alexander. Nyamuk dikelompokkan ke dalam hewan bermetamorfosis sempurna karena memiliki tahap pupa. Oke, good. Nyamuk ya. Kalau yang memiliki tahap metamorfosis sempurna, ini tidak boleh lupa. Kalau metamorfosis sempurna harus ada tahap pupa. Kupu-kupu punya pupa, nyamuk punya pupa, lalat punya pupa ya. Yang mengalami metamorfosis ada tahap pupa. Oke, good. Tadi siapa namanya? Miss lupa. Alexander. Oke, Alexander. Oke, lanjut. Siapa lagi? Kernelson. Aku mau. Ya, Kernelson. Ciri khas hewan amfibi dikelompokkan ke dalam hewan bermetamorfosis sempurna adalah D. Dapat bernapas menggunakan kulit dan paru-paru. Kernelson, coba perhatikan lagi. Yang dikatakan memang amfibi, tapi dia itu bermetamorfosis sempurna. Ayo, ciri-ciri hewan amfibi yang bermetamorfosis sempurna apa? Kalau pada serangga, dia ada pupa. Kalau pada katak atau amfibi, ada tahap apa? Tahap berudu. Nah, berudu. Jadi jawabannya adalah Pupa. iya. Yang mana dia? A, B, C atau D? B. B. Dia memiliki tahap berudu ya. Karena yang ditanya tentang metamorfosis sempurna. Jadi selama hidupnya memiliki tahap hidup berudu. Oke? Katak memiliki tahap hidup berudu. Jangan lupa ya, kalau serangga dia memiliki tahap pupa. Ini tidak boleh lupa. Jadi jawabannya adalah si B. Oke, Kernelson bisa? Oke, Miss. Oke, lanjut. Edric mau, Miss. Jason Sebastian. Saya nomor 3, Miss. Tunggu ya. Nomor Ini tadi B ya, B. Nomor 2 B. Nomor 3 sekarang.
Berdasarkan gambar daun hidup lalat dari nomor 1 sampai 4 adalah A. Dibaca A-nya apa? A. Telur, larva, pupa, lalat dewasa. Telur, larva, pupa, lalat. Oke, coba ini ada gambar yang pertama. Ini telur. Oke, good. Ini telur. Setelah menetas dari telur menjadi Larva. iya, good. Jadi larva. Setelah larva harus ada tahap Pupa. iya. Yang terakhir dia menjadi Lalat dewasa. iya, Lalat dewasa. lalat dewasa. Lalat dewasa. Iya, good. Berarti jawabannya benar ya, A. A. Good. Lanjut. Ini A jawabannya. Saya mau Siapa lagi? Edric Miss mau. Edric sudah, yang lain. Coba, Miss. Teresa, coba Teresa. Ada Teresa? Saya mau. Teresa? Teresa ada? Kesha ada, Kesha. Ayo, Kesha. Kesia ada, Miss, tapi ditutup videonya. Ayo, Kesha, dengar Miss. Nomor 4, metamorfosis. Ayo, Kesha. Kalau tidak nanti Miss tandain absen ya, kalau tidak dijawab Miss. Reine Cheng, coba. Reine Cheng, tadi ada Reine Cheng. Reine Cheng. Metamorfosis tidak sempurna ditandai dengan C. Baca. Perubahan tubuh yang tidak terlalu mencolok. Oke, benar ya. Metamorfosis tidak sempurna ditandai dengan perubahan tubuh yang tidak terlalu mencolok. Oke, good. Reine Cheng. Kalau tidak sempurna dia bentuk tubuhnya tidak terlalu mencolok. Oke, nomor 5. Siapa yang belum? Aku, Miss. Edric, Miss. Aku, Miss. Miss Edric mau. Edric sudah tadi, sudah 2 kali Edric. Philip ada? Philip. Philip. Oke, Philip. Mana Philip? Oke, Grace Natalie. Grace Natalie. Nomor 5. Tumbuhan tomat berasal dari Kuat suaranya, tumbuhan tomat. tumbuhan tomat berasal dari B biji. Tumbuhan tomat berasal dari B biji. B biji. Good. Ya, karena tomat kan ada bijinya kan. Jadi bijinya itu bisa dipakai untuk menumbuhkan tumbuhan baru, ya. Grace Natalie. Miss, aku mau. Siapa yang belum tadi? Miss Chelsea Verolina. Jessie, oke. Nomor 6 ya. Tumbuhan berbiji akan menghasilkan titik-titik sebelum menjadi buah. Siapa itu yang baca? Chelsea. Ya, Jessie. Jawabannya adalah buah. Bunga. B. Bunga. Oke, good. Bunga. Miss, aku mau. Tadi siapa namanya? Jeffy.
Elsie. Elvi. Evelyn. Evelyn. Iya. Chelsea Flavina. Sorry, ini sinyal di tempat Miss kurang bagus, jadi hilang-hilang Chelsea. gambarnya. Chelsea. Chelsea. Oke, Chelsea. Lanjut, siapa tadi yang belum? Miss, aku mau. Cambridge Alban, coba. Cambridge Alban. Nomor 7. Cambridge Alban. Tidak ada. Jaden Rico. Mana Jaden Rico? Ayo Jaden Rico. Bagian tumbuhan yang pertama muncul setelah biji ditanam adalah C. Akar. Good. Bagian tumbuhan yang pertama keluar atau muncul adalah akar ya. Ingat akar. Setelah akar biasanya apa yang tumbuh setelah akar? Masih ingat? Setelah akar pertama kita tanam biji kan? Daun. Yang keluar adalah akar. Setelah akar apa? Daun. Mana daun? Apa dia? Tumbuhan. Tunas. Tunasnya tumbuh. Sudah lupa? Di halaman 33 ada. Setelah akar yang keluar nomor 2 adalah tunas. Ya. Nah, kalau sudah keluar tunasnya, tahap ini disebut kecambah. Ya. Oke, Valerie Pangestu coba. Salah satu tanda batang tumbuhan mengalami Salah satu, kuat suaranya. pertumbuhan adalah salah satu tanda batang tumbuhan mengalami pertumbuhan adalah batang bertambah besar. Oke, batang bertambah besar. Ya, jadi salah satu tanda batang tumbuhan mengalami pertumbuhan itu adalah batangnya bertambah besar. Ya, ini jelas ya. Bukan batangnya semakin kering, bukan ya. Bukan juga ditumbuhi jamur, bukan juga ditumbuhi lumut. Oke. Valerie Pangestu, good. Siapa lagi tadi yang belum? Quincy, coba. Quincy. Berikut ini yang bukan termasuk tempat pelestarian hewan dan tumbuhan secara X itu adalah cagar alam. Oke. Masih ingat X itu apa? X itu X di luar habitat aslinya, ya, di luar habitat aslinya. Jadi contoh pelestarian ex situ itu yang kita kumpulkan hewan-hewannya di satu tempat, contohnya kebun binatang, taman safari. Nah, selain itu, berarti kebun binatang tidak, taman safari juga tidak, maka jawabannya jelas adalah cagar alam, karena cagar alam ini adalah in situ ya, in situ yang dia di habitat aslinya. Jadi hewannya langsung di tempat aslinya tinggal dan dijaga, tidak dipindah-pindahkan. Oke, good. Jawabannya adalah cagar alam, Quincy ya. Nah, yang nomor 10. Siapa lagi yang mau? Mana suaranya? Darren, coba Darren. Berikut Yang bukan merupakan usaha untuk menjaga kelestarian hewan atau tumbuhan langka adalah
Kira-kira apa? anak buaya di dalam kandang. Good. Memelihara anak buaya di dalam kandang yang ada di rumah itu jelas salah ya. Tidak boleh. Jadi yang bukan merupakan usaha untuk menjaga kelestarian hewan atau tumbuhan. Itu adalah memelihara anak buaya di dalam kandang. Itu tidak boleh ya. Kalau membangun tempat penangkaran terumbu karang dan penyu, ini bagus ya, ini boleh ya. Ini boleh. Lalu melakukan penegakan hukum yang melakukan pemburuan liar, itu juga boleh. Bahkan ini harus. Jadi siapa yang melakukan penebangan liar harus dipenjara. Yang ini D, mendirikan kebun raya. Ini juga bagus ya, mendirikan kebun raya sebagai sarana edukasi. Jadi yang bukan itu adalah memelihara anak buaya di dalam rumah. Itu tidak boleh. Oke. Kita masih ada waktu. Ruby tadi sudah kan, Ruby? Ruby sudah. Vanessa? Vanessa ya belum, Vanessa. Ya Vanessa. Vanessa Wibisono kan? Ayo di-unmute buat suaranya. Yang nomor 1. Perhatikan gambar berikut. Serangga tersebut mengalami metamorfosis Capung. Kira-kira capung itu metamorfosisnya bagaimana? Ada nggak dia tahap pupanya? Tidak ada. Tidak ada. Ada. Ya, berarti jawabannya apa? Tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna. Iya, jawabannya adalah metamorfosis tidak sempurna, ya. Good, metamorfosis tidak sempurna. Oke. Metamorfosis tidak sempurna karena tidak ada tahap pupanya. Irfan belum. Oke, sudah ditandai di bukunya. Lanjut yang nomor 2. Siapa tadi? Irfan. Irfan, oke Irfan. Tahap metamorfosis pada katak adalah mana ya Irfan? Sempurna ya, Miss. Metamorfosis sempurna. Apa saja tahapnya? Telur. Lalu Telur menetas menjadi Itu kecebong punya kaki. Habis itu jadi katak muda, habis itu jadi katak telur dewasa. berudu. Kecebong itu berudu kita bilang ya. Lalu berudunya? baru menjadi Dunia ada satu Berudunya berkaki. kaki. katak muda. Ya, katak muda terakhir. Katak dewasa. Good. Katak muda dan terakhir menjadi katak dewasa. Telur berudu, lalu menjadi berudu berkaki,
menjadi katak muda, dan terakhir katak dewasa. Oke, bisa? Coba Yervan dibaca ulang, Yervan, kuat suaranya. Tahap metamorfosis. Tahap metamorfosis pada kata adalah telur, berudu, berudu berkaki, katak muda, katak dewasa. Oke, good. Yang ini kita bahas sampai sini dulu ya. Tenang, yang belum mendapat kebagian, pertemuan selanjutnya akan ada ya, bagi yang belum. Ya. Masih ada soalnya. Jadi jangan malas belajar. Kita belajar sama-sama ya. Dan jangan juga takut. Tadi biji. Kenapa? Yang nomor 3B halaman 40 itu jawabannya biji. B belum, nanti kita lanjut di pertemuan berikutnya, sudah mau habis waktunya. Miss, Ya, tinggal Thomas Pandawa aja kan yang belum dipanggil, Miss. kenapa Thomas Pandawa? Belum dipanggil. Belum masuk. Yang belum kan Miss katakan nanti di pertemuan berikutnya, masih banyak ini temannya. Siapa tadi yang belum? Thomas Pandawa nggak masuk Zoom. Keluar dia ya tiba-tiba ya. Tadi dia keluar. Iya, tadi dia keluar. Tadi ada. Tadi ada tapi udah keluar. Ya. Tadi saya lihat share screen-nya Kerry Chalber mau masuk. Iya. Albert sudah masuk. Oke, jadi waktunya sudah mau habis. Nanti yang belum ada kesempatan, Miss kasih kesempatan di soal berikutnya ya. Jadi soal yang udah kita bahas, jangan lupa dibaca. Tahap metamorfosis sempurna itu memiliki tahap apa? Pupa. Lalu kalau tahap tidak sempurna bagaimana? Tidak memiliki pupa. Bentuk tubuhnya bagaimana? Tidak memiliki pupa. yang tidak terlalu mencolok. Ya, tidak terlalu mencolok. Kalau perlindungan in situ apa saja? Coba. Perlindungan in situ. Masih ingat? Yang mencolok aslinya. Ya. Perlindungan di habitat aslinya. Di habitat aslinya ya. Cagar alam, hutan lindung. Kalau ex itu di luar habitat aslinya. Ada kebun binatang. Iya, taman safari. Oke, belajar lagi ya. Oke, bye-bye. Bye.